harapan kita ternyata tidak sejalan dengan kenyataan. Orang bisa kecewa, bisa tersandung. Bagaimana menghadapi seperti itu? Saya sudah terlanjur berharap begini, ternyata tidak jadi. Di sini reaksinya adalah kamu cukup perlu sadar bahwa pikiranmu terlalu pendek dibanding pikiran Tuhan. Jalanmu terlalu pendek dibanding jalan Tuhan. Pengetahuanmu terlalu cepat dibanding pengetahuan Tuhan. Yesaya 55. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari jalan. Kita sering berpikir bahwa rencana kita paling benar, paling bagus, sehingga kita jalan. Kita minta Tuhan restui dan berkati jalan ini. Ternyata tidak jadi. Kita marah pada Tuhan dan kecewa dan hilang. Padahal kita gak sadar bahwa Tuhan tahu jalan ini tidak bagus untukmu. Kamu harus lewat jalan ini. Walaupun kamu tidak suka. Banyak kita berjalan di jalan kita sendiri. Tapi karena Dia mengasihi kita, Dia harus merusak jalan itu. Supaya Dia bisa bawa kita kepada jalannya. Christopher Ram, ketika dia hendak membuat satu ukiran di tempat yang tinggi di puncak katedral. Sebuah ukiran itu perlu dia amati. Habis dia mengukir, dia punya salah satu cara adalah menempelkan matanya pada ukiran ini. Dan setelah itu dia mundur pelan-pelan. Menjauhi objek pahatan itu. Sambil matanya terus pada pahatan itu. Menatap, mundur. Dan dia mundur terus. Dia mundur terus. Makin jauh. Pada saat dia konsentrasi pada pahatan yang begitu bagus. Tiba-tiba dia kaget. Seorang anak buahnya datang. Membawa suatu benda tajam dan trek merusak pahatan itu. Dan Christopher Ram pun kaget. Murkalah dia. Pahatan yang begini bagus, kenapa kau rusak? Dia mau pecat anak buahnya. Sabar bos. Coba bos lihat ke belakang. Satu langkah lagi, bos akan jatuh. Dengan ketinggian sebegini dan akan mati. Bos sementara konsentrasi pada pahatan itu. Semua sudah berteriak, hati-hati. Bisa jatuh, hati-hati. Tapi bos terlalu fokus kepada pahatan itu. Dan bos tidak mendengar apa-apa lagi. Dan satu-satunya cara adalah merusak titik fokus dari bos. Saya hancurkan pahatan itu. Bos kaget. Satu langkah sebelumnya. Mati. Pahatan bagus itu harus dirusak. Supaya kamu tidak jatuh dan mati. Demikianlah Tuhan sering merusak apa yang kau anggap baik. Apa yang kau anggap jalanmu paling baik. Supaya kamu bisa dibawa ke jalannya. Pulpit komentari. Ada orang-orang yang bagi mereka kelihatannya tidak bisa dimengerti bahwa pekerjaan Kristus begitu lambat. Sudah minta Tuhan tolong. Tuhan tidak bergerak. Bahwa ia begitu lambat dalam membuat kesan yang nyata. Apapun pada dunia. Sehingga hal-hal berjalan sedemikian rupa. Seakan-akan tidak punya kuasa di surga dan di bumi. Pada saat kebutuhan mereka dicobai untuk bertanya. Engkaukah yang harus atau akan datang itu? Tapi diberkatilah kamu. Sekalipun dicobai seperti itu bisa menerima jalan dan cara Kristus. Bukan dalam penyerahan atau ketundukan atau cemberut dan muram. Bukan karena saya mau jalan begini Tuhan. Ya sudahlah terserah Tuhan sajalah. Bukan dengan cemberut dan marah seperti itu. Tapi percaya bahwa dia tidak bisa dimengerti bagimu. Hanya karena tujuannya lebih tinggi dari tujuanmu. Kasihnya lebih besar. Hikmatnya lebih terang atau cerah. Metode-metode, cara-caranya lebih radikal. Dan dia tidak selalu mau menjelaskan. Coba kalau Tuhan hancurkan ini lalu suruh kita ke sini. Tapi dia jelaskan, kenapa saya hancurkan ini supaya kau pindah ke sini. Kalau dia jelaskan kita mengerti senang. Tapi kadang-kadang dia tidak jelaskan. Itulah sebabnya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Kita sering tidak mengerti. Ya, dia mengharapkan kamu mau mempercayainya dengan hangat dan dengan kasih. Dan dengan demikian bertumbuh atau mengerti roh atau semangatnya. Dengan kata lain begini. Menghadapi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan membuat kamu tersandung lalu kamu mundur dari Tuhan. Sabar, percaya pada Tuhan. Karena dia tidak mungkin membawa kamu ke jalan salah. Dia tidak mungkin merencanakan yang tidak baik bagimu. Hanya karena kamu tidak mengerti saja. Jadi kunci menghadapi batu sandungan ini adalah percaya kebaikan Tuhan.